اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kajian rutin dari pembahasan Kitabut Tauhid, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Bab siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Iya, telah kita singgung hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari kisah yang panjang percakapan antara Husain bin Abdurrahman dan Sa'id ibnu Jubair. Dan di dalam hadis ini banyak faedah dan pelajaran yang kita bisa petik darinya. Oleh karena itu, kita akan bahas pada hari ini beberapa pembahasan dan pelajaran di dalamnya. Taib. Di mana di dalam hadits ini diterangkan dari Husain bin Abdurrahman, tatkala Sa'id ibnu Jubair bertanya kepada murid-muridnya tentang suatu permasalahan. Ya, jadi dua nama disebut di sini. Yang pertama Husain bin Abdurrahman, dan yang kedua Sa'id ibnu Jubair. Ya, kedua-duanya adalah tabi'in yang mulia, yaitu muridnya para sahabat, dan kedua-duanya adalah thiqah. Ya, adapun Husain bin Abdurrahman, nama beliau adalah Husain bin Abdurrahman Abul Hudail As-Sulami Al-Kufi. Ya, beliau lahir pada tahun 43 Hijriah. Nah, dan beliau wafat pada tahun 126 Hijriah di kota Madinah. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala. Nah, adapun Sa'id ibnu Jubair, ya, beliau min akabirit tabi'in, termasuk dari pembesar tabi'in, baik secara ilmu, ya, wara, dan secara fiqih. Dan beliau lebih alim, termasuk dari muridnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun Sa'id ibnu Jubair, beliau dibunuh oleh seorang penguasa yang zalim tatkala itu, yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, tatkala itu usia beliau belum mencapai 50 tahun. Nah, beliau sudah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, dan dengan meninggalnya beliau, maka umat tatkala itu kehilangan seorang alim dari ulama kaum muslimin pada saat itu. Iya. Maka kedua-duanya adalah seorang yang utama dan hidup di masa yang utama. Karena masa tabi'in itu masih dalam apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku.
yaitu para sahabat. Tsummal ladina yalunahum, lalu zaman setelahnya, zaman setelah sahabat, itulah zamannya mereka ini, yaitu tabi'in. Nah, tsummal ladina yalunahum, kemudian zaman setelah tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Disebut tabi'in secara bahasa artinya yang ikut. Ya, disebutkan tabi'in kenapa? Karena mereka ikut jalannya sahabat. Yang sahabat tentunya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atba'ut tabi'in, para pengikutnya tabi'in, yang mengikuti sahabat, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang utama dan zaman mereka adalah zaman yang mulia. Tatkala itu ya sedikit terjadi penyimpangan, terjadi kebid'ahan. Yang ada adalah mereka berada di atas agama yang baik, di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, maka disebutkan dalam kisah ini bahwa Sa'id ibnu Jubair bertanya tentang bintang yang jatuh. Ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian tadi malam yang melihat bintang jatuh? Iya. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dahulu para salaf mereka juga sangat perhatian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluknya Allah. Bintang termasuk dari ayat-ayat Allah, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Iya, dan dengan adanya hal tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Iya. Makanya salah satu ibadah juga adalah seseorang berfikir tentang makhluk-makhluk Allah. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Yang mana hal tersebut akan membuahkan pengagungan kepada Allah. Artinya tatkala mereka melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala luar biasa seperti itu, maka bagaimana lagi penciptanya? Nah, itu manfaatnya, itu fungsinya. Tatkala seorang mau memikirkan indahnya alam, indahnya langit, indahnya bulan, ya, kemudian tata surya yang ada, ya, termasuk di dalamnya bintang-bintang, maka ini akan melahirkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dari sana akan memunculkan rasa takut kepada Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengutus ayat-ayat tersebut melainkan untuk memberikan rasa takut, ya, kepada manusia, yaitu agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbincangan ini, ya, antara Sa'id ibnu Jubair dan murid-muridnya, yang di situ ada Husain bin Abdurrahman, itu terjadi, ya, entah setelah zuhur atau setelah sholat asar. Kemungkinannya itu bukan sebelum zuhur, sebab disebutkan di sini al-barihah. Al-barihah itu artinya tadi malam, tetapi pengungkapan untuk sesuatu, ya, waktu yang terjadi tadi malam, dan itu setelah zuhur, ya, atau setelah zawal. Setelah zuhur atau setelah zawal. Zawal itu waktu zuhur. Jadi bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu bahasa Arabnya al-lailah, tadi malam. Nah, ini faedah dari sisi bahasa. Faedah dari sisi bahasa. Iya. Kemudian juga ada faedah disebutkan oleh para ulama. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa terkait dengan bintang yang jatuh. Mungkin kita pernah menyaksikan, pernah melihat bintang yang jatuh. Iya. Nah, disebutkan di dalam riwayat, seseorang kalau melihat bintang yang jatuh, hendaknya dia tidak, hendaknya dia memalingkan pandangannya dari situ. Jangan dia ikuti bintang yang jatuh tersebut. Dan itu dilarang di dalam syariat. Ya, disebutkan di dalam hadis bahwa inna nuhina an-nutsbi al-qawakib. An-nusbi'uhu alladhi inqaddal barihah. Alladhi baik, disebutkan di dalam hadis bahwa kami inna nuhina, ya, sesungguhnya kami
dilarang an-nutsbi' untuk mengikut pandangan mata, ya, tatkala ada bintang yang jatuh. Tatkala ada bintang yang jatuh, maksudnya tidak boleh kita menyaksikannya kemudian sampai selesai jatuh, itu tidak boleh. Hendaknya kita palingkan pandangan kita dari situ. Hendaknya kita palingkan pandangan kita dari situ. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena disebutkan di dalam riwayat bahwasanya bintang itu jatuh dalam rangka untuk melempar syaitan. Jadi adanya bintang jatuh itu sebagai bentuk lemparan untuk syaitan yang dia mencuri dengar berita dari atas langit, sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala Sa'id bin Jubair bertanya hal tersebut kepada murid-muridnya, dan di situ ada Husain bin Abdurrahman, maka beliau mengatakan, ana, itu saya yang melihatnya. Nah, saya yang melihatnya. Hanya beliau menegaskan bahwa beliau tatkala itu tidak sedang dalam kondisi sholat. Ya, di sini beliau ungkapkan seperti itu sebab agar jangan sampai disangka beliau sedang sholat. Nah, karena ya dimaklumi bahwa dahulu kebiasaan orang-orang soleh di malam hari mereka beribadah. Mereka sholat malam, mereka qiyamul lail. Nah, Husain bin Abdurrahman tidak menginginkan pujian sesuatu yang beliau tidak berhak untuk itu. Yani beliau tidak melakukannya. Makanya agar jangan sampai orang menyangka di dalam hatinya, oh ini sedang sholat, maka beliau tepis semua itu. Ketahuilah bahwa aku bangun malam melihat bintang jatuh bukan karena sedang sholat. Iya. Nah, ini dari sini menunjukkan sikap wara, ya, para ulama salaf di dalam hal ini. Ya, karena disebutkan dalam hadis al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabis thawbai azur, bahwa orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan padanya, merasa puas dengan sesuatu yang tidak ada padanya, itu seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang puji dia, padahal hal tersebut tidak ada pada dirinya, hendaknya dia luruskan. Hendaknya dia luruskan. Saya tidak seperti yang kamu sangka. Tidak benar seperti itu. Jangan dia merasa oh bangga malah dengan hal tersebut, tidak. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan sekali lagi ini menunjukkan sikap wara' beliau, ya. Beliau tidak menginginkan pujian sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Maka tatkala ditanya dan dijawab oleh Husain bin Abdurrahman dan beliau melihat bintang, berarti tandanya beliau bangun tadi malam. Akan tetapi beliau bangun karena disengat oleh hewan berbisa. Ya, disebutkan kalajengking atau semisal dengan itu. Kalajengking atau semisal dengan itu. Nah, maka Sa'id bin Jubair pun bertanya, "Fama sonata, apa yang kau lakukan karena hal tersebut?" Ini setelah kau disengat, apa yang kau lakukan? Ya, karena kan umumnya kalau orang lagi disengat, ya tentunya kesakitan dan dia mencari pengobatan untuk hal tersebut. Nah, ini yang ditanya oleh Sa'id bin Jubair. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, perlu dipahami bahwa terkait dengan seseorang yang tidak mau dipuji oleh orang lain dengan amalan yang dia lakukan, itu dari perkara yang bagus. Akan tetapi tidak boleh gara-gara dia ingin menghindarkan dari pujian, ia pun tidak melakukan amalan. Tidak boleh. Ada sebagian orang yang tidak mau beramal, kenapa? Takut ria. Ketimbang saya jatuh sama ria, yakni terjatuh dalam perbuatan ria, lebih baik saya tidak beramal. Ini keliru. Justru kalau dia, ya,
beramal karena takut ria itu sendiri. Kalau dia beramal karena takut ria, meninggalkan amalan, kalau dia meninggalkan amalan karena takut ria, itulah ria. Itulah ria. Dan kalau orang beramal karena manusia, maka dia musyrik kepada Allah. Makanya disebutkan dari perkataan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, man tarakal amal min ajli riya fahuwa murai. Siapa yang meninggalkan amalan karena takut ria, maka dialah orang yang ria. Wa man amila li ajli nas fahuwa musyrik. Tapi siapa yang beramal karena manusia, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Nah, karena ini permainan syaitan terkadang kepada manusia. Artinya syaitan bisa menggoda kita, ya, untuk meninggalkan amalan karena syaitan yang memunculkan. Kalau kau nanti lakukan amalan itu, kau jatuh sama dia. Lebih baik tinggalkan amalan. Ini tipu daya syaitan. Nah, maka di dalam syariat ini kita disuruh beramal saja, beramal. Ketika muncul ria dalam diri, langsung tepis dia. Itu cara yang terbaik, bukan malah meninggalkan amalan. Nah, ini dari kekeliruan. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka Husain bin Abdurrahman tatkala ditanya apa yang dilakukan tatkala dia disengat oleh binatang berbisa, qultu irtaqaitu, aku minta diruqyah. Aku minta diruqyah. Nah, kemudian ya, disebutkan dalam sebagian riwayat istarqaitu. Ini minta ruqyah. Minta diruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu yaitu membaca atas apa yang ditimpa dari penyakit, ya, atau semisalnya, termasuk di dalamnya sengatan. Yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang syar'i, kemudian ditiup, itu namanya ruqyah. Kemudian ditiup pada tempat yang sakit tersebut. Nah, dan ini diantara pengobatan yang bermanfaat, ya, apabila disertai dengan keyakinan dari orang yang meruqyahnya dan keyakinan dari orang yang diruqyah. Dan perlu diingat bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Ruqyah hanyalah sebab, tetapi penyembuh atau yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menjadikan ayat-ayat Quran itu sebagai syifa, sebagai obat penawar terhadap penyakit-penyakit, baik penyakit ma'nawi yang tidak dirasakan oleh tubuh, atau penyakit yang dirasakan oleh tubuh. Iya. Nah, ini berbeda dengan keyakinan sebagian orang atau anggapan sebagian orang bahwa ruqyah itu hanya untuk orang yang kesurupan aja. Ya, tidak ya. Ruqyah itu orang yang sakit, misalnya dia sakit demam, ya, atau dia merasakan sakit di salah satu anggota badannya, misalnya di lehernya keseleo misalnya, atau di tangannya, kemudian dia ruqyah. Itu juga dari perkara yang dianjurkan. Nah, itu dari perkara yang dianjurkan dan bisa memberikan manfaat. Bisa memberikan manfaat, ya. Dan ini pembenaran sebagai pembenaran dari firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Quran itu tidak menambah kecuali kerugian kepada orang-orang yang zalim. Nah, maka ruqyah disyariatkan. Ya, Nabi SAW pernah meruqyah, dan Nabi SAW pernah diruqyah. Nabi pernah diruqyah. Nabi pernah diruqyah oleh malaikat Jibril tatkala beliau terkena sihir, dan Nabi pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, maka ruqyah itu disyariatkan, ya, berdasarkan nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di sini Husain bin Abdurrahman menggunakan pengobatan cara ini. Aku minta diruqyah. Kemudian Said bin Jubair tanya, apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal tersebut? Ya. Apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal tersebut?
Ya. Ini menunjukkan seorang boleh ya bertanya terhadap sesuatu ya, manakala dia masih bingung dengan apa yang dia dengar dari orang lain, minta kejelasan ya. Nah, sini pentingnya bertanya, apalagi kalau terkait dengan urusan agama ya. Kalau dia tidak tahu ya maka hendaknya dia bertanya, atau belum jelas hendaknya bertanya. Jangan dia diam, jangan dia simpan ya, sehingga nanti memunculkan hal yang tidak baik. Memunculkan hal yang tidak baik. Kalau dia tidak tahu ya, dalam urusan agama, kalau masih samar baginya hukum, hendaknya dia tanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Baik. Maka tatkala ditanya seperti itu, ya, apa yang mendorong kamu untuk melakukannya? Maka dijawab, qultu haddatsana haditsun haddatsanahu Sya'bi. Yang mendorong aku melakukan hal tersebut adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Sya'bi. Nah, ini beliau jawab dengan dalil, karena pertanyaan Sa'id bin Jubair itu menanyakan dalilnya, apa dalilnya? Nah, maka beliau jawab dalilnya ini, yaitu dalil yang diceritakan oleh ya Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Ya. Siapa Imam Asy-Sya'bi ini? Asy-Sya'bi ya, rahimahullahu taala adalah seorang imam ya dari kaum muslimin. Nah, ya, nama beliau adalah Amir bin Syarahil. Nama beliau adalah Amir bin Syarahil, imam dari para tabi'in. Beliau ini Asy-Sya'bi. Beliau lah yang pernah mengatakan bahwa ma katabtus sauda ma katabtul bayda ala sauda. Aku tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ini Imam Sya'bi itu ilmunya hafalan. Tidak pernah beliau nulis. Tidak pernah beliau menulis. Jadi kalau belajar sama gurunya, semua ucapan gurunya langsung dihafal sama Imam Sya'bi dari awal sampai akhir. Jadi kayak komputer ya, kayak rekaman, langsung terekam. Beliau tidak pernah menulis hitam di atas putih. Itu saking kuatnya hafalan beliau rahimahullahu ta'ala. Ya, tetapi ya karena ilmu itu tidak diikat dengan dicatat, beliau pernah mengatakan bahwa aku lupa sebahagian dari hadis yang kuhafalkan. Yang kata beliau, andaikan hadis yang kulupa itu dihafalkan oleh seseorang, maka dia bisa menjadi seorang qadi, seorang hakim. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa seseorang itu hendaknya mengikat ilmunya dengan catatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan cara mencatatkannya. Ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan dari ilmu ini, catat. Faedah-faedah yang penting dicatat ya, supaya ilmu itu tidak lupa atau terikat betul. Nah, terikat betul. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka Al-Imam Sya'bi rahimahullah menceritakan hadis kepada Husain bin Abdurrahman. Maka ditanya oleh Sa'id bin Jubair, qala wa ma haddatsakum? Apa yang diceritakannya kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah ibnil Husayb. Kata beliau, telah menceritakan kepada kami sahabat Buraidah ibnul Husayb. Sahabat Buraidah ibnul Husayb al-Aslami. Beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Sya'bi meriwayatkan hadis ini dari Buraidah ibnul Husayb. Annahu qala, beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau penyakit humah. Iya. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau penyakit apa? Penyakit humah. Nah, ini dua penyakit yang beliau sebut. Yang pertama penyakit ain.
yaitu penyakit karena hasad dari mata. Nah, dan ini adalah hak. Disebutkan dalam hadis, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya. Walau anna syai'an sabaqal qadar la sabaqathul ain. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka penyakit ain bisa mendahului takdir. Bisa mendahului apa? Takdir. Nah, oleh karenanya seseorang ketika merasa iri kepada seseorang, ya, ini berbahaya. Penyakit ain itu benar. Seseorang kalau melihat, kemudian dia iri, hasad, bisa yang dia lihat itu bisa apa? Bisa jatuh sakit atau bisa celaka dia. Nah, dan penyakit ain itu muncul karena dua hal. Pertama karena hasad, kedua karena takjub. Karena takjub. Jadi kalau seseorang melihat, ya, makanya kalau ada anak-anak kecil ya, yang mungkin dilihat kayak menggemaskan, kemudian ada orang puji, ya, ini berbahaya itu. Bisa memunculkan penyakit ain. Anaknya tiba-tiba langsung sakit. Yang tadinya mungkin sehat, bugar badannya, tiba-tiba langsung kurus. Karena penyakit ain. Dan ain itu ada, benar. Bisa karena hasad, bisa karena takjub. Mungkin dia tidak hasad, tapi karena takjub saja. Ada kisah diceritakan sama guru kami, Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala. Ada seorang bapak, dia merasa takjub kepada anaknya. Anaknya luar biasa, cantik. Dia takjub, tapi dia lupa memuji Allah. Tidak beberapa lama setelah itu anaknya meninggal gara-gara kena penyakit ain. Orang tua pun bisa memunculkan penyakit ain kepada keluarganya sendiri, kepada anaknya sendiri. Nah, makanya tuntunan syariat, kalau mau selamat dari penyakit ain, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita, jangan lupa mendoakan keberkahan. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menuntunkan kepada sahabat, ya, untuk mengucapkan barakallahu alaik. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, anak kecil yang menggemaskan misalnya, doakan barakallahu alaik, barakallahu alaik. Itu doanya. Apa doanya? Barakallahu alaik. Sama dengan ada benda yang kita lihat, ada handphone baru misalnya. Ada orang mau, jangan hanya mengatakan, wih, handphone baru. Jangan hanya sekedar itu, tapi apa? Barakallahu alaik. Ya, supaya jangan sampai, walaupun itu benda ya, walaupun itu benda. Ada juga kisah seorang terjadi di Yaman. Ada rumah baru, ya, baru dibikin. Kemudian ada orang merasa takjub dengannya. Ya, nah, ternyata dia ada irinya juga kepada orang tersebut. Rumah baru, tiba-tiba rumah tersebut langsung terlihat buruk, muncul hewan entah dari mana memenuhi rumah tersebut. Padahal sebelumnya tidak ada. Nah, ini gara-gara penyakit ain. Dan ini sering kami dengarkan di Yaman ya, karena di Yaman itu banyak orang yang kena penyakit seperti itu. Ada orang juga disebutkan dia punya hafalan yang sangat kuat di Yaman. Salah seorang murid, ya, salah seorang murid di Yaman, ya, luar biasa hafalannya. Bahkan dikatakan dia hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah. Quran tidak usah ditanya lagi, sudah hafal. Ada orang hasad kepada dia, tiba-tiba, ya, orang tersebut pas lagi menghafal, dia langsung pingsan. Pas sadar dari pingsannya, hafalannya hilang semuanya. Ternyata, ya, kena penyakit ain. Akhirnya, ya, ketika itu disuruhlah para santri untuk, ya, untuk pengobatan ain. Ada penyakit, ada cara mengobati ain itu ada. Disuruh berwudu, ya, atau kenakan mandi atau airnya, kemudian dipercikkan kepada orang tersebut. Setelah itu sembuh. Nah, setelah itu apa? Sembuh. Nah, jadi penyakit ain itu ada. Ini ikhwani fiddin,
A'azani Allahu wa iyyakum. Jadi kadang kita lihat, terkadang tiba-tiba anak itu sakit misalnya. Ya mungkin ada saja, mungkin karena ya dari sisi medisnya ada masuk angin atau apa. Itu bisa saja. Tetapi penyakit ain itu ada. Ada juga orang sakit gara-gara itu. Ya. Kalau orang-orang kita biasa bilang keteguran. Keteguran. Nah, ya, kalau di dalam Islam itu ain, penyakit ain bisa jadi. Ya, masalahnya kita tidak tahu siapa yang orang yang kena begitu. Kadang kita tidak merasa, kita pun kadang mungkin punya penyakit ain itu, dan itu bisa muncul dari siapa saja. Karena dorongannya muncul bisa karena hasad, bisa karena takjub, dan dia tidak mengucapkan barakallahu alaik. Ini masalahnya. Nah, makanya tadi tuntunannya untuk selamat dari itu, ketika melihat sesuatu yang kita merasa takjub, apapun itu, ya, orang kah dia, benda kah dia, siapa kah dia, jangan lupa mengucapkan barakallahu alaik, supaya kita terhindar dari penyakit ain. Jangan kita mengatakan, oh saya enggak Ustaz, saya enggak mungkin lah kena penyakit, ada penyakit ain saya, enggak mungkin lah. Enggak boleh begitu. Siapa yang tahu, ya kan? Nah, makanya untuk selamat dari itu, ya kita ucapkan doa-doa keberkahan. Nah, dan ini Nabi yang bilang. Rasanya pernah saya bahas ya dulu penyakit, tentang satu muhadarah kalau tidak salah itu pembahasan tentang penyakit ain. Pernah kan? Iya, siapa yang masih ingat? Pernah rasanya di sini saya bahas tentang masalah penyakit ain itu. Nah, dan penyakit ain itu benar adanya. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, salah satu pengobatan untuk mengobati penyakit ain adalah dengan ruqyah. Sampai kata Nabi, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain atau penyakit huma. Huma itu sengatan binatang berbisa. Tapi kalau kita lihat konteks hadits ini, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau sengatan. Iya. Ini kan seakan-akan membatasi bahwa ruqyah itu cuma untuk dua ini saja, yaitu penyakit ain sama penyakit sengatan, karena sengatan, ya kan? Tidak ada ruqyah kata Nabi kecuali karena penyakit ain atau sengatan hewan berbisa. Nah, hanya para ulama mengatakan ini bukan pembatasan. Nabi mengucapkan seperti itu ya karena ruqyah itu paling bermanfaat, paling mujarab kalau dilakukan pada dua penyakit ini, ain sama karena disengat. Paling mujarab ruqyah itu. Nah, kalau orang kena sengatan ya, di ruqyah itu paling mujarab itu. Paling mujarab. Ya, makanya diceritakan kan kisah ketika para sahabat ya bersama rombongannya singgah di suatu kampung. Kemudian mereka minta jamuan, orang-orang kampung tidak mau menjamu para sahabat. Akhirnya mereka berdiam di situ. Tidak beberapa lama ada orang datang dari penduduk kampung. Kemudian mereka meminta tolong karena kepala kampungnya sedang disengat, yaitu digigit oleh binatang berbisa. Nah, ada ndak yang bisa meruqyah, kata salah seorang penduduk kampung di situ. Kata sebagian sahabat, ada, tapi kami tidak mau meruqyah karena kalian tidak mau menjamu kami. Nah, kata penduduk kampung ini, ya, kalau kalian mau meruqyah kepala kampung kami akan berikan kamu beberapa kambing. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang berdiri mau meruqyah. Maka dia datang ke kepala kampung tersebut, dia ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Dia baca 3 atau 7 kali. Kemudian setelah dibaca, subhanallah, langsung kepala kampung tersebut sembuh. Seakan-akan tidak pernah tersengat apa-apa. Langsung sembuh. Hanya dibacakan surat Al-Fatihah. Nah, ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu diantara surat ruqyah yang paling baik. Di antara surat ruqyah yang paling baik. Dibaca, kalau kita meruqyah baca 3 kali atau 7 kali. Ya. Sangat mujarab ruqyah itu. Akhirnya ketika sembuh ya kepala kampungnya suka. Akhirnya diberikan sahabat 30 ekor kambing.
sebagai imbalannya. Luar biasa ya, 30 ekor. Nah, hanya ketika itu para sahabat belum mau mengambil, ya, karena ini baru bagi mereka. Mau tanya dulu sama Nabi, boleh nggak diambil ini? Nah, akhirnya ditanya kepada Nabi dan Nabi membenarkannya. Kata Nabi, ya silahkan ambil, bagianku juga kasih. Kata Nabi SAW. Nah, itu kejadian ya, bahwasanya Nabi SAW ya membenarkan peristiwa tersebut dan meruqyah ya karena sengatan, ya, karena orang tersengat diruqyah dengan hal tersebut itu dari perkara yang mujarrab. Nah, ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam Islam itu ada juga pengobatan cara Islami. Ya, yang mungkin hal ini tidak dikenal oleh para medis atau di dunia kedokteran, ya. Mungkin tidak dikenal hal tersebut. Nah, ya, tapi dikenal di dalam Islam dan ada hal-hal tersebut. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengarang suatu kitab judulnya Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Nah itu enggak apa namanya, tidak berdasarkan hasil riset atau uji coba ya, enggak. Tapi memang Nabi SAW yang melakukannya. Dan pada sebagian pengobatan itu ya teruji dan memang dibenarkan oleh para dokter. Ya, teruji dan dibenarkan oleh para dokter. Nah, ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi sabda Nabi SAW ini, tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain dan sengatan. Maksudnya adalah tidak ada ruqyah yang paling mujarab kecuali pada dua ini. Bukan artinya membatasi, tidak. Karena ruqyah itu lebih umum, ya, pada semua jenis penyakit. Pada semua jenis penyakit, termasuk di dalamnya ketika orang kesurupan, kan itu penyakit juga. Nah, atau ada orang gila di ruqyah, ya, atau penyakit-penyakit yang lain, baik penyakit secara fisik, ya, atau yang bukan fisik, yaitu secara ma'nawi, itu juga bisa mengobati. Nah, ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Maka mendengarkan itu, Sa'id bin Jubair memujinya. Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh sangat bagus orang yang berhenti terhadap sesuatu yang sudah dia tahu, yang sudah dia dengar. Nah, ya, karena Husain bin Abdurrahman sudah beramal sesuai dengan ilmu, ya kan? Itu bagus. Ya, karena yang tidak bagus kalau dia beramal tetapi tidak disertai oleh ilmu, atau dia berilmu tapi belum beramal. Nah, yang terbagus itu manakala dia beramal dengan ilmu. Makanya beliau puji, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ya. Nah, inilah yang harusnya menjadi prinsip seseorang dalam agama ini. Dia beramal dengan ilmu. Jangan dia tinggalkan amal hanya ilmu saja, atau ilmu tanpa amal. Karena itu jalannya Yahudi atau Nasara. Umat Islam jalannya apa? Berilmu dan beramal. Itulah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Sebab Yahudi berilmu tanpa beramal, Nasara sebaliknya, beramal tanpa ilmu. Umat Islam beramal dengan ilmu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Sa'id bin Jubair ketika memuji Husain bin Abdurrahman, beliau mengatakan, bagus itu, bagus memang. Tetapi ada hadis yang lebih bagus lagi kalau kamu mau mengamalkannya. Yaitu hadisnya Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas bercerita, Nabi bersabda, "Uridat alayyal umam." Bahwa umat telah dipampangkan di hadapanku. Disebutkan oleh para ulama ada dua kemungkinan kejadian ini. Bisa jadi ini terjadi dalam mimpi Nabi, dan ada yang menguatkan ya itu terjadi di malam Isra dan Mi'raj, sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmidzi. Dan ini juga punya sisi kekuatan bahwa kejadian ini Nabi diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Nabi melihat ya umat-umat yang sangat banyak, faraaitun nabiyya wa ma'ahur rahat. Aku melihat ada seorang nabi bersamanya hanya 2 atau hanya 3 sampai 9 orang pengikutnya. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Ada seorang nabi
bersamanya pengikutnya 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan ada seorang nabi yang tidak ada sama sekali pengikutnya. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari keterangan ini bahwa kebenaran itu tidak boleh diukur dengan banyaknya orang yang mengikuti. Ya, kenapa begitu? Nah, lihat para nabi di sini, pengikutnya ada yang 1 orang, 2 orang, tidak sampai 10 orang. Ya, pertanyaannya, apakah nabi ini salah? Ya, tidak salah mereka, ya kan? Tetapi ya memang Allah takdirkan pengikutnya tidak banyak. Karena yang pengikut kebenaran itu terkadang didapati jumlah mereka sedikit. Nah, maka tidak boleh orang berdalil, ya, oh ini yang melakukan banyak Ustadz. Ya, belum tentu yang melakukan banyak berarti benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh. Nah, kemudian juga bagi seorang dai ketika pengikutnya sedikit, jangan merasa pesimis. Sedikitnya ini jamaah ini. Nah, enggak boleh. Karena tugasnya dia hanyalah menyampaikan. Bukan ingin ya mengumpulkan banyak orang rame-rame, ayo. Ya, bukan kayak partai politik, ya. Harus mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, apapun dilakukan supaya massa terkumpul. Dakwah bukan begitu. Dakwah itu ada orang, alhamdulillah. Tidak ada juga tidak masalah. Nah, karena apa? Tugas kita menyampaikan, bukan memaksa orang untuk ikut. Ya, setelah kita sampaikan, yaitu urusan orang yang disampaikan setelahnya. Nah, dan tidak boleh merasa pesimis dengan hal tersebut. Iya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga ini menjadi hiburan bagi para dai terkadang ketika dia berdakwah, mungkin pengikutnya berapa orang aja. Nah, tidak ada masalah. Ya. Dan jangan surut ya semangatnya untuk tetap berdakwah di jalan Allah. Ya, karena kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya orang yang mengikuti, tapi kebenaran diukur dengan apakah orang tersebut berada di atas tuntunan yang benar ataukah tidak. Nah, kemudian dikatakan ya, idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku hitam yang sangat besar, menunjukkan banyaknya orang. Fadhanantu annahum ummati, aku pun menyangka bahwa mereka adalah umatku. Faqila li hada Musa wa qaumuh. Tapi dikatakan kepadaku, itulah Nabi Musa beserta kaumnya. Menunjukkan bahwa pengikutnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel itu sangat banyak juga. Sangat banyak. Bahkan kata ulama, pengikut para nabi yang terbanyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya Nabi Musa. Kan nanti di dalam pada hari kiamat nanti pengikutnya Rasulullah yang terbanyak, pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang terbanyak. Yang kedua setelahnya Nabi Musa. Yang kedua setelahnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang mengikuti Nabi Musa siapa? Orang-orang Yahudi yang dulu beriman kepada Nabi Musa di zamannya. Bukan Yahudi sekarang. Kalau Yahudi sekarang tidak beriman dengan Nabi SAW, kafir, tidak akan menjadi pengikutnya Nabi Musa. Kalau dia mau mengikuti Nabi Musa, harus ikut Islam. Nah, maksudnya di sini Yahudi yang mengikuti Nabi Musa di zamannya Nabi Musa. Kalau setelah terutusnya Nabi Muhammad, Yahudi dan Nasara tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah orang-orang kafir yang akan menjadi penghuni neraka. Tidak akan menjadi pengikutnya Nabi Isa dan tidak akan menjadi pengikutnya Nabi Musa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Masih banyak pelajaran yang kita bisa petik dari sini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.